Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dalam bahasa Batak dikatakan, dunginin na akka apostelima madok Tuhani, tabay ma haporsion nami. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam iman yang benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, ajaran yang menyesatkan akan kita temukan. Orang yang menyebarkan ajaran yang menyesatkan ini sangat dikecam Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilang diikatkan ke lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yesus tidak menginginkan jika ada seorang tersesat dikarenakan ajaran yang menyesatkan, ajaran yang membawa orang terjerumus kepada hal yang tidak baik. Untuk menghadapi hal inilah, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya agar mereka selalu waspada. Jika seorang itu berbuat dosa, kita harus menegurnya agar dia menyesali perbuatan yang salah yang dilakukannya. Yesus memberi nasihat, bila 7 kali seseorang itu berbuat dosa dalam satu hari, ia akan minta pengampunan 7 kali dan mengatakan penyesalan dalam dirinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar apa yang telah disampaikan Yesus, maka para murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Para murid sadar bahwa tanpa iman mereka tidak dapat melakukan apa yang telah disampaikan Yesus kepada mereka. Hanya dengan iman yang kuat, maka mereka dapat menjauhkan diri dari ajaran yang menyesatkan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dan dapat mengampuni orang yang berbuat dosa yang telah menyesalinya. Itu sebabnya para murid meminta tambahan iman. Iman adalah sesuatu yang dapat bertumbuh dan berkembang dalam diri manusia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus menegaskan bahwa iman bukan perkara kecil atau besar, sedikit atau banyak. Beriman adalah setia melakukan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa memiliki iman sebesar biji sesawi itu sudah cukup. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua manusia menginginkan rasa aman dalam hidupnya.
untuk menghadapi hal-hal yang menakutkan. Rasa aman dapat kita peroleh ketika kita memiliki iman yang bersumber dari Yesus Kristus. Yesus adalah sumber dan penggenapan iman kita. Mengenal Yesus dan mengandalkan Yesus dalam setiap perbuatan kita sehari-hari adalah bukti iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Untuk itu, kita harus memiliki kerinduan yang sama dengan rasul-rasul untuk memiliki iman yang benar. Kita harus mengakui bahwa iman kita terkadang lemah dan goyah. Maka kita membutuhkan pertolongan dari Yesus melalui iman yang dianugerahi Yesus kepada kita. Maka kita akan memperoleh kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjauhkan segala perbuatan dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar saat ini. Teguhkanlah selalu iman kami kepada Engkau, agar kami dapat melakukan yang baik dan menjauhkan perbuatan dosa dalam hidup kami ini. Berkatilah kami dan aktivitas kami satu hari ini. Berikanlah hidup kami penuh dengan berkat karunia-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.